Mbak Monik ingin menambahkan soal tadi Mbak, tameng, menggunakan tameng. Iya, jadi begini. Hamas itu berkuasa di Gaza sejak tahun 2006. Begitu Israel keluar dari Gaza, diadakan pemilu, Hamas yang menang. Tetapi jangan salah, Hamas adalah teroris menurut mufti dari Arab Saudi. Mufti Arab Saudi pada 2017 melalui televisi di Arab Saudi menyatakan Hamas adalah kelompok teroris. Dan jadi, Mbak Monik setuju? Jika ada Mbak Monik pernah aja ke Saudi kalau gitu. yang menyetujui tindakan terorisme Hamas, saya sudah pernah katakan di negara kita ada BNPT. Makanya ada program deradikalisasi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Badan BNPT. Nasional Penanggulangan Terorisme. Ada program namanya deradikalisasi. Saya tidak ingin adik-adik generasi muda itu menjadikan Hamas sebagai sebuah sosok perjuangan. Apakah para pahlawan kemerdekaan Indonesia memperkosa anak, memperkosa perempuan, membunuh bayi dan anak-anak seperti Kafir Bibas? Tanpa bukti lagi. Apakah pejuang ada istilahnya kita pejuang-pejuang untuk memperkosa itu. melakukan aksi teror dan kekerasan? Tidak. Kembali lagi ke soal tameng Boleh manusia. sampai situ dulu Mbak, ditanggapi Mbak. Itu agak-agak Israel tidak melakukan tameng manusia. Korban jiwa di Gaza, separuh lebih perempuan dan anak-anak. Itu pertanyaan saya, kenapa datanya selalu perempuan dan anak dalam hal korban jiwa? Mana data kombatan Hamas? Berapa banyak teroris Hamas yang tewas? Yang kita tahu hanya apa? Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh terbunuh di Teheran. Yang lainnya, ada nggak datanya? Mas Hussein Gaza ada nggak? Tidak. Datanya Mas, dikeluarkan Mas, data-datanya Mas. Kami tidak ingin framing, kami tidak ingin mengkotak-kotakan satu narasi saja, tapi harus berimbang, semuanya harus punya suara yang objektif, yang sama. Data emang nggak pernah ada, nggak pernah ada. Jadi memang yang selama ini ditarget oleh saya memang sipil, wanita dan anak-anak. Kalau minta data berapa? Dan itu di depan mata Mas Hussein sendiri, melihat langsung kejadiannya. Ya, seperti itu faktanya. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa ada pemerkosaan, itu kan imajinasi Mbak Monika aja sebetulnya kan? Ya. Dan lucu gini. Sejak kapan Mbak Monik ini menjadi korban pemerkosaan sejak pada kapan 7 Oktober Mbak Monik bergantian boleh? 2023. Mbak Monik Sejak bergantian kapan? supaya nggak terpotong-potong. Jadi ngapain jauh-jauh ngambil fatwa dari Mufti Arab Saudi? Kenapa nggak ngambil fatwa dari Indonesia? Apakah Mbak Monik ini seorang muslimah asal Saudi kah? Sampai harus mengambil fatwa sana kan? Ya, dan Mbak Monik ini dikit-dikit Hamas teroris. Dasarnya apa? Fatwa dari Saudi, fatwa dari Amerika. Kenapa? Apakah Mbak Monik ini tidak mengakui Indonesia, pemerintah Indonesia? Indonesia tidak pernah memfonis, tidak pernah memberikan label Pemerintah terorisme. Indonesia tidak bersedia bertemu dengan Hamas ketika Hamas mau datang ke Indonesia, ketemu Presiden Jokowi ditolak. Rasanya Tahun yang lebih pas komentar ini pemerintah ya, 2021. Mbak Monik. Rasanya yang lebih pas komentar ini Kementerian Luar Negeri, Pak. Bang Andro, kenapa saya merujuknya ke fatwa ulama dari Arab Saudi? Karena Arab Saudi ini rujukan umat Islam Sunni di Indonesia, bukan? Kita rujukannya Al-Quran dan hadis. Ya, maksudnya untuk fatwa. Itu biar Mbak Monik paham soal itu. Hamas itu pernah punya kantor perwakilan di Arab Saudi, bahkan pernah disubsidi oleh kerajaan Saudi. Konflik Hamas dengan kerajaan Saudi terjadi setelah Saudi mengajukan proposal two-state solution. Jadi ini politis bukan agama. Fatwa itu 2002 Raja Abdullah mengeluarkan solusi damai Arab, two-state solution, dengan syarat jadi Saudi dan negara Arab bersedia mengakui Israel dengan syarat Israel menerima keberadaan negara Palestina merdeka yang setara. Yang itu ditolak mentah-mentah oleh Israel. Sebentar dulu. Fatwanya 2017. Sebentar, belum selesai. Ide itu termasuk mengejutkan buat dunia Arab waktu itu, karena waktu itu PCC-nya semua wilayah itu milik orang Palestina. Hamas yang itu masih belum siap menerima proposal itu. Sebagian negara Arab waktu itu juga nggak terima. Tapi pelan-pelan ini menjadi
pandangan umum bukan hanya bangsa Arab tapi masyarakat global. Sudah 148 negara PBB, sudah 75% mengakui konsep two-state solution. Kita Termasuk tanyakan langsung sikap kepada Pak Indonesia. Nabil dari Kementerian Luar Negeri. Termasuk sikap Pak Nabil Indonesia. harus bersuara. Pak Dan Nabil. jangan lupa, fatwa itu temporer. Tahun 2023 Ismail Haniyah datang ke Saudi. Oke. Ketemu petinggi kerajaan, dia sempat umroh, juga pemimpin Fatah. Posisi negara-negara Arab sekarang ini ada dalam posisi bagaimana mendamaikan Hamas dan Fatah. Dan posisi Hamas sekarang sudah siap menerima konsep two-state solution. Oke. Jadi jangan pakai fatwa besok lusa bisa dirubah. Pak Nabil, kita Fatwa boleh ke itu kan tahun 2017. Kang Irfan ditahan dulu, kita boleh ke pemerintah. Fatwanya masih ada atau tidak, Pak? Maaf. Kalau fatwa berlaku, Ismail Haniyah tidak akan bisa masuk tuh ke Saudi tahun 2023. Nggak bisa masuk. Tidak boleh. Iya, tapi fatwanya Dengar belum lagi, dicabut kan? Tahun 2014 kepala perwakilan Hamas di Saudi ditahan. Tapi sekarang udah dibebaskan. Itu fatwa udah nggak berlaku lagi. Otomatis fatwa itu sudah tidak berlaku lagi sejalan dengan perubahan sikap politik dan kebijakan kerajaan.